Kisah sahabat mulia Salman Al-Farisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalau saja iman berada di bintang, pasti akan dicapai oleh Salman Al-Farisi." Ini adalah kisah seseorang yang berusaha mencari hakikat, mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah Salman Al-Farisi. Salman adalah seorang pemuda dari Persia, penduduk Isfahan, dari kampung yang akrab dikenal dengan nama Jayyan. Ayahnya adalah kepala kampung dan merupakan orang yang paling kaya dan terhormat di sana. Salman Al-Farisi lah orang yang paling ayahnya cintai sejak dia lahir. Kecintaannya semakin bertambah kepada Salman hari demi hari, sehingga ayahnya mengurung Salman di dalam rumah karena merasa khawatir terhadapnya. Salman Al-Farisi sungguh menganut agama Majusi, sehingga Salman ditunjuk sebagai penyulut api yang mereka sembah. Salman dipercaya untuk menyulut api sehingga tidak boleh padam sesaat pun, baik pada malam ataupun siang hari. Ayah Salman memiliki lahan luas yang memberi mereka penghasilan yang banyak. Ayah selalu mengawasinya dan menuai hasilnya. Pada suatu waktu, ayahnya sibuk menyelesaikan urusan lain, sehingga dia tidak sempat datang ke lahannya. Ayahnya berkata kepada Salman, "Wahai anakku, aku ada kesibukan lain sehingga tidak bisa mengawasi perkebunan kita. Pergilah ke sana dan gantikan aku untuk mengawasi kebun kita hari ini." Salman Al-Farisi pun berangkat untuk mengawasi kebun mereka. Ketika Salman menyusuri jalan, Salman melewati gereja kaum Nasrani. Dia mendengar suara mereka dari luar saat mereka sedang melaksanakan kebaktian. Salman pun menjadi tertarik. Salman Al-Farisi tidak pernah tahu sedikit pun tentang agama Nasrani atau agama lainnya, karena ayahnya sudah begitu lama melarangnya untuk bergaul dengan sesama manusia. Ketika Salman mendengar mereka, Salman mendatangi mereka untuk melihat apa yang sedang kaum Nasrani kerjakan. Sewaktu Salman merenungkan apa yang mereka lakukan, Salman menjadi tertarik dengan ibadah yang kaum Nasrani laksanakan. Dan Salman ingin memeluk agama tersebut. Salman berkata dalam hati, "Demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami anut. Demi Allah, tidak akan kutinggalkan mereka sampai matahari terbenam." Salman batal pergi ke kebun ayahnya. Lantas Salman bertanya kepada mereka, "Dari mana asal agama ini?" "Dari negeri Syam," jawab orang-orang Nasrani. Ketika malam tiba, Salman Al-Farisi kembali ke rumah, dan Salman berjumpa dengan ayahnya yang menanyakan apa yang sudah Salman lakukan seharian. Salman menjawab, "Ayah, aku berjumpa dengan sekelompok orang yang melakukan kebaktian di gereja. Aku tertarik begitu mengenal agama mereka. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Ayahnya serta-merta memarahi Salman lantaran apa yang sudah diperbuatnya, seraya berkata, "Wahai anakku, dalam agama itu sedikit pun tidak ada kebaikan. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama itu." "Tidak, demi Allah, agama mereka lebih baik dari agama kita." Ayah Salman menjadi risau mendengar sanggahannya. Dia khawatir Salman akan keluar dari agamanya. Ayahnya kembali mengurung Salman di dalam rumah dengan mengikat kakinya. Ketika Salman Al-Farisi memiliki kesempatan, Salman mendatangi kaum Nasrani dan berkata kepada mereka, "Kalau ada rombongan yang hendak mengadakan perjalanan ke negeri Syam mendatangi kalian, tolong beritahukan kepadaku." Selang beberapa lama, sebuah rombongan yang akan menuju ke negeri Syam datang. Mereka lalu memberitahukan soal itu. Salman Al-Farisi lantas berusaha membuka ikatan kakinya sampai terlepas. Kemudian Salman berangkat bersama mereka dengan mengendap-endap sampai akhirnya mereka tiba di negeri Syam. Beberapa waktu kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yastrib. Demi Allah, saat itu Salman Al-Farisi sedang berada di atas pohon kurma milik majikannya sambil mengerjakan beberapa tugas. Majikannya pada waktu itu sedang duduk di bawahnya ketika seorang sepupunya datang sambil berkata,
Semoga Allah membinasakan Bani Qoilah. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Kuba untuk menyambut seorang laki-laki yang datang dari golongan mereka dan mengaku sebagai nabi. Ketika Salman Al-Farisi mendengar ucapannya, rasanya Salman langsung demam dan terguncang, sehingga Salman khawatir akan jatuh menimpa majikannya. Salman cepat-cepat turun dan kemudian berkata kepada laki-laki tadi, Kau bilang apa? Ceritakan lagi berita tadi padaku. Maka majikannya langsung emosi dan menghantam Salman keras-keras. Dia berkata kepada Salman, "Apa urusanmu dengan berita ini? Teruskan pekerjaanmu." Menjelang petang, Salman mengambil beberapa butir kurma yang dikumpulkannya dan dibawa ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap. Salman masuk menghadap Rasulullah dan berkata, Ku dengar kau orang soleh dan kau membawa para sahabat yang membutuhkan bantuan. Ini adalah sedikit barang yang dapat kusedekahkan. Menurutku kan lebih pantas untuk menerima ini dari lainnya. Kemudian Salman mendekat ke arah Rasulullah. Beliau lantas bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian saja yang makan." Rasulullah tidak menggerakkan tangannya dan memakan kurma yang dibawa Salman. Salman berkata dalam hati, Inilah tandanya. Kemudian Salman Al-Farisi kembali ke rumah dan mengumpulkan beberapa butir kurma lagi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Kuba menuju Madinah, Salman mendekati Rasulullah sambil berkata, Kuperhatikan kau tidak makan harta sedekah, dan ini hadiah yang kubawakan untukmu. Lalu Rasulullah memakannya dan menyuruh sahabat-sahabatnya untuk makan bersamanya. Maka Salman Al-Farisi pun berkata dalam hati, Inilah tanda yang kedua. Lalu Salman mendatangi Rasulullah yang saat itu sedang berada di Baqi untuk menguburkan sahabat-sahabatnya. Salman mendapati beliau sedang duduk dengan memakai 2 buah kain kasar. Salman mengucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian Salman berputar untuk melihat punggung beliau. Dan benar, Salman melihat tanda seperti yang diceritakan oleh sahabatnya yang berada di Amuriah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Salman sedang memperhatikan punggungnya, beliau mengetahui maksud Salman. Kemudian Rasulullah melepaskan selendang dari punggungnya. Salman memperhatikan dan melihat tanda itu. Salman semakin yakin dan langsung tersungkur mencium tangan Rasulullah dan menangis. "Apa kisahmu ini?" tanya Rasulullah kepada Salman. Salman menceritakan kisahnya kepada Rasulullah dan beliau kagum mendengarnya. Rasulullah kemudian ingin para sahabatnya juga mendengar kisah Salman Al-Farisi. Maka Salman menceritakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka begitu kagum mendengarnya. Mereka semua menjadi begitu bahagia. Selamat untuk Salman Al-Farisi saat dia mulai mencari kebenaran di setiap tempat. Selamat untuk Salman Al-Farisi sewaktu dia mengetahui kebenaran lalu beriman kepadanya dengan sebaik-baiknya. Selamat untuk dirinya pada hari dia wafat dan pada saat dia dibangkitkan untuk hidup kembali. Wallahu a'lamu bishawab.